Nah, sahabat, sebelum kita mulai memberikan tanggapan terhadap sebuah perspektif yang dituangkan di video di media sosial oleh akun yang bernama Syair Bali, saya akan memberikan tanggapan terkait tuduhannya yang menurut saya pribadi lebih bersifat memprovokasi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu disclaimer yang saya buat sehingga kita bisa menggunakan media sosial ini dengan baik dan dengan benar, dan sebagai orang Kristen kita juga tidak terlibat dalam acara atau hal untuk memprovokasi ya. Ini adalah disclaimer kita di hari ini, yaitu bahwa video ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi atau informasi. Konten yang disajikan tidak dimaksudkan untuk menyerang atau merendahkan atau menyinggung pihak manapun, baik individu maupun kelompok. Sebagai orang Kristen, maka saya menggunakan hak jawab pribadi saya untuk menjawab tanda kutip provokasi yang ada di video berikut ini. Saudara kita umat Kristen kebablasan, mungkin kesetanan mungkin ya, dia merubah Bible-nya berbahasa. Ya, teman-teman, yang pertama, poin pertama kepada Syair Bali bahwa orang Kristen tidak sedang kesetanan ya. Jadi bisa dipergunakanlah diksi yang baik, yang akademis sedikit lah, yang sebagai sesama anak bangsa tidak dilarang untuk tidak boleh berdiskusi, tapi kita menggunakan diksi dan bahasa yang membangun untuk memperkaya. Orang pintar itu kan selalu mengisi pengetahuannya dengan hal-hal yang baik, dan orang pintar, orang bijak itu selalu juga mengeluarkan kata-kata dan diksi yang baik. Jangan dengan kalimat-kalimat yang memprovokasi seperti ini, menuduh orang Kristen kesetanan. Harus dipahami dengan baik bahwa salah satu pekerjaannya dalam pelayanan Kristen itu adalah mengusir setan. Bagaimana seorang Kristen kesetanan, ya, sementara pekerjaannya dalam pelayanan Kristen di dalam agama Kristen itu salah satunya adalah pengusiran terhadap roh jahat, setan dan lain sebagainya. Jadi mari pergunakan diksi yang baik sebagai anak bangsa untuk menjalin, merajut Nusantara ini dengan lebih baik. Tidak dilarang untuk tidak berdiskusi, boleh berdiskusi bahkan sekalipun panas, tetapi mari menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang baik, dan tidak dengan bahasa dan tujuan untuk memprovokasi. Kesetanan mungkin ya, dia merubah Bible-nya berbahasa Bali lalu memakai nama Tuhan kami, Ide Sanyawidi, menjadi Tuhannya mereka, dan lebih ekstrimnya lagi mengatakan bahwa Ide Sanyawidi itu punya anak namanya Sang Hyang Yesus. Saya ingin membagikan presentasi saya di sini, dan ini presentasi yang pertama. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa kekristenan tidak menggunakan atau kemudian mengambil, mencopot, mencuri nama Tuhannya orang Bali, dalam hal ini konteks saudara-saudara di Hindu. Yang pertama, kita harus paham bahwa ada orang-orang Kristen Bali yang kemudian dia bertobat, yang kemudian dia berpindah agama, migrasi menjadi orang Kristen. Maka dia layak, dia juga pantas, dia juga berhak untuk menggunakan bahasa Balinya dia dalam dia beribadah kepada Tuhan. Nah, ketiga, dimanapun agama Kristen itu berada, maka dia harus menyesuaikan dirinya dengan konteks budaya dan bahasa. Nah, dalam hal ini orang Kristen tidak mengambil, mencomot begitu saja. Karena itu mari kita belajar dengan baik dan benar supaya perspektif kita terbangun. Nanti kita akan lihat bagaimana literasi sejarah ada di dalam pembahasan ini. Nah, yang pertama, proses menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa daerah harus dipahami dalam konteks budaya dan masing-masing wilayah. Dalam hal ini artinya bahwa orang Kristen yang ada di Bali, maka dia pun harus menggunakan bahasa Balinya dia, juga menggunakan nama Tuhan, ya. Jadi artinya begini, bahwa penggunaan kata Tuhan dan penggunaan kata Allah
itu merujuk kepada dari sudut pandang budaya dan bahasa lokal, ya. Jadi kalau agama Kristen itu dia ada di Bali, maka ada orang Kristen, orang Bali yang kemudian menjadi Kristen, maka sah-sah saja orang Kristen itu menggunakan bahasa Bali dalam peribadatannya, liturgisnya kepada Tuhan. Kata Tuhan dalam bahasa Ibrani itu, atau dalam God dalam bahasa Inggris misalnya, dan bahasa yang lain itu harus diterjemahkan menggunakan bahasa lokal Bali yang mana memiliki makna yang sama dengan kata Tuhan dalam bahasa Ibrani. Oleh karena itu ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Bali, etimologi dan filologi kata-kata tersebut harus dipertimbangkan untuk memastikan maknanya tetap relevan, yaitu menggunakan kata Ida Sang Yang Widi. Nah, Ida Sang Yang Widi juga digunakan dalam literasi Hindu di Majapahit di Jawa. Jadi kita tidak boleh melakukan hegemoni penguasaan atas suatu bahasa daerah lokal lalu mengesampingkan bahwa ada juga orang-orang Kristen Bali yang berhak juga menggunakan bahasa Balinya dia sebagai putra-putri Bali, tetapi kemudian memilih untuk menjadi orang percaya. Nah, jangan sampai kita memprovokasi lalu kita seolah seperti menasionalisasikan bahasa itu. Jadi sebenarnya kalau di dalam pergaulan antar bangsa dan bahasa itu saling mempengaruhi. Jadi tidak ada satupun bahasa yang murni, saling mempengaruhi. Ada kata-kata yang kita pinjam, ada kata-kata yang kita gunakan. Nah, ini yang kita pahami, sehingga tuduhan bahwa orang Kristen mencuri, tidak mencuri, tapi bagaimana orang Kristen itu menggunakan konteks budaya Bali dan konteks bahasa Bali. Nah, kan tidak mungkin kalau seorang yang dia orang Bali dan kemudian dia menyebut Tuhan dengan sebutan God, ya, sebutan God atau sebutan yang lain, ya, yang maturan lan God itu kan tidak bisa, tetapi ya tiang maturan lan Ida Sang Yang Widiwase, ya. Nah, ini yang harus dipahami dalam analisis dalam penggunaan konteks budaya dan bahasa. Yang kedua, analisis etimologi dan filologis. Maka dicarilah padanan kata yang sesuai dengan Tuhan, yang dalam bahasa Ibrani Allah atau Tuhan, itu yang pemaknaannya itu memiliki makna yang sama. Karena itulah maka di dalam penggunaan konteks budaya dan bahasa Bali itu digunakan kata Ida Sang Yang Widiwase sebagai personalisasi Tuhan yang tertinggi, ya, di dalam kekristenan itu. Nah, seperti itu, realitas tertinggi personalisasi Tuhan itu yaitu menggunakan Ida Sang Yang Widiwase di dalam konteks dan budaya. Konteks bahasa adalah bagian dari budaya, dan kemudian itu juga melalui analisis dan etimologi dan filologis, ya, sehingga dapat menggunakan kata itu dengan baik. Jadi istilahnya sebenarnya saling pinjam saja. Nah, kita bisa lihat di sini sumber tertulis yang menjelaskan asal-usul Sang Yang Widi dalam konteks Kristen Bali dapat ditemukan dalam berbagai literatur teologis, misalnya artikel akademis, dokumen gereja yang membahas akulturasi antara ajaran Kristen yang menggunakan bahasa Bali. Nah, beberapa sumber yang relevan meliputi ada literatur teologis, misalnya buku-buku yang membahas kontekstualisasi seiring seringkali menggunakan istilah lokal, ya, istilah lokal dalam pengenalan ajaran Kristen, misalnya seperti Dr. Iwayan Arka, Nyoman Sumantra yang telah meneliti hubungan ini, yang menguraikan bagaimana nama Ida Sang Yang Widiwase ini digunakan dalam praktik gereja, artikel-artikel akademis dan jurnal-jurnal yang bagaimana penggunaan nama Ida Sang Yang Widi sebagai bagian dari proses akulturasi budaya. Kemudian ada dokumen-dokumen gereja juga. Ida Sang Yang Widi dalam konteks Kristen Bali, khususnya dalam gereja, itu merujuk kepada pengertian Tuhan yang memang diakui itu diadaptasi dari bahasa Bali. Karena konteks yang pertama tadi, yaitu konteks bagaimana konteks analisis etimologi kata yang cocok, filologi, konteks bahasa itu. Ya, seperti itu. Sang Yang berarti yang maha tinggi atau yang ilahi, sedangkan Widi berasal dari kata Widi yang berarti Tuhan atau suci. Dalam Kristen Bali, maka nama ini digunakan untuk menggambarkan sosok Tuhan yang transenden dan imanen. Digunakan dalam kekristenan sebagai Tuhan yang transenden dan imanen dalam iman Kristen. Tetapi ketiga umat Kristen memaknai
dalam persembahyangan, dalam ibadat mereka, dalam liturgi Kristen, ketika mereka menyebut Sang Yang Widi, maka itu merujuk kepada personalitas daripada Tuhan Allah. Jadi Tuhan yang transenden. Ketika orang Kristen Bali yang menggunakan bahasa Balinya, dia menyebut Tuhan Sang Yang Widi, maka pikirannya, imannya tertuju kepada Tuhan Allah yang Esa, yang tunggal. Dan juga kepada Kristus Yesus, kepada Ida Sang Yang Yesus. Jadi tidak merujuk kepada Tuhan dalam konteks Hindu. Sudah Kristen tidak mungkin ketika dia menyebut Sang Yang Widi masih kepada konsep Hindu, konsep Bali. Nah, itu harus dipahami dengan yang baik. Jadi dalam Kristen Bali, nama ini digunakan untuk menggambarkan sosok Allah Tuhan yang transenden, yang imanen itu. Dan juga penyebutan nama Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, itu Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menyebut Tuhan Yesus Kristus, maka merujuk personalisasinya adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain. Ya, dan berikut kita lihat, ini supaya Siar Bali punya pemahaman. Referensi ini ada tulisan yang diterbitkan itu pada tahun 1930-an sampai 1967, buku Widi Wus Masabda, yang adalah koleksi dari Iketut Sukarta. Iketut Sukrata adalah guru, tokoh pendidik, dan budayawan Bali ternama dari Desa Bubunan, Bali Utara. Dikenal aktif dalam berbagai kegiatan budaya 1930-an sampai berpulang tahun 67. Jadi beliau yang tulis buku Widi Wus Masabda. Nah, ini supaya Siar Bali juga paham literasi ini ya. Jadi terjemahan ini mempopulerkan Ida Sang Yang Widiwasa yang dipakai dalam lontar suci kependetaan Bali yang disakralkan. Jadi istilah ini belakangan menjadi terkenal. Memang dalam tanda kutip ada peran, ada campur tangan yang diperkenalkan oleh kitab Injil. Tetapi istilah Ida Sang Yang Widiwasa telah juga dipakai dalam beberapa lontar kependetaan Hindu di Bali dan di Jawa kuno. Ya, jadi itulah yang saya bilang tadi, bahwa asimilasi, inkulturasi budaya, saling meminjam istilah itu sudah menjadi hal yang lumrah. Yang esensinya adalah ketika orang Bali menyebut, orang Kristen Bali menyebut nama Tuhan, nama Ida Sang Yang Widi, maka itu merujuk makna imannya diarahkan kepada pribadi Allah, bukan kepada pribadi di luar Kristen. Itu yang harus dipahami dengan baik. Nah, ini jadi kitab terjemahan Injil diedarkan kalangan tokoh-tokoh Hindu di tahun di kalangan tokoh-tokoh Hindu 1920-an. Widi Wus Masabda dicetak 8.000 kitabnya. Jadi tahun 1910 Injil Lukas diterjemahkan dalam bahasa Bali oleh Gusti Jelantik. Kitab terjemahan Gusti Jelantik ini dipublikasikan oleh The British and the Foreign Bible Society. Nah, jadi ini kitabnya. Jadi ada orang Bali juga yang sudah menerjemahkan hal ini dan tidak menjadi masalah. Jadi itu mungkin literasi-literasi yang singkat ini dapat menolong si syair Bali ini sehingga tidak gampang untuk memprovokasi, ya, untuk memprovokasi. Yang berikut adalah bahwa orang Kristen ya tidak mengambil, mencuri nama Tuhan, lalu disebut bahwa Tuhan itu punya anak. Kalau orang Kristen mengambil agama Hindu, maka semua teologinya pengajaran Hindu. Ini tidak hanya menggunakan, meminjam dalam tanda kutip istilah, dan itu memang tidak dipermasalahkan. Meminjam istilah nama Tuhan itu ya sebagai realitas tertinggi, ya, personalisasi Tuhan. Tetapi dalam peribadatannya, pikiran, imannya, hatinya, semua ibadahnya itu merujuk kepada Tuhan Allah, bukan kepada sesuatu yang di luar Kristen. Nah, itu harus dipahami dengan baik. Nah, kita punya anak namanya Sang Yang Yesus. Jadi sebenarnya sekali lagi mereka itu menghina Tuhannya sendiri. Ketika orang Kristen tadi menggunakan nama Ida Sang Yang Widiwasa, maka itu merujuk kepada nama atau personalisasi dari yang tertinggi, realitas tertinggi dari pribadi Allah. Nah, itu merujuk kepada kekristenan. Nah, di dalam kekristenan itu kita meyakini Tuhan Yesus yang adalah juru selamat adalah putra Allah. Di dalam Hindu kan tidak ada konsep itu. Kalau di dalam Hindu ada konsep itu, lalu kita curi, itu wajar, kita disalahkan, kita dituduh. Itu kan tidak ada.
harus dipahami orang Kristen tidak mencuri nama dalam pengertian mencuri nama Tuhan lalu diambil semua predikat tentang Tuhannya lalu dan lain-lain sebagainya. Itu keliru. Jadi tolong dipahami dengan baik. Mengapa nama Tuhannya sendiri kok mudah sekali diganti-ganti? Sebenarnya tak ada alasan apapun yang membenarkan untuk persamaan nama Tuhan mengambil nama Tuhan yang lain, ya gitu. Kalau nama Tuhannya maaf, artinya kalau nama Tuhannya bisa diganti dengan bunglon sesuai dengan filsafatnya dia. Analogi sederhana, ketika Anda tinggal di Inggris maka berbahasa Inggris, Anda pun harus menyebut nama Tuhan dengan bahasa Inggris. Anda tidak mungkin berkata bahwa idasang yang Widi Wase bless you, Anda bisa idasang yang Widi bless you, tapi Anda bilang God bless you. Anda tinggal di misalnya di Ambon, Anda harus bilang Tete Manis ya berkati dan lain sebagainya. Nah, Anda tinggal daerah mana, itu hal yang biasa, umum dalam lumrah dalam hal literasi, dalam hal bahasa dan lain sebagainya. Yang berikut Anda juga harus paham bahwa jangan Anda kemudian mentuburkan orang Kristen mengambil Tuhannya orang Hindu, lalu kemudian Tuhannya orang Islam. Tidak. Anda harus punya pemahaman yang konstruktif tentang literasi yang memadai supaya ketika menyampaikan literasi Anda itu dapat memperkaya orang lain. Ya, apa yang Anda sampaikan, orang Kristen tidak mencuri nama Allah dari orang Islam ya, karena Islam itu baru ada sekitar abad ke-6 Masehi. Ya, jadi abad pertama, kedua itu orang Kristen sudah ada di Yaman, yang sudah ada di Syria, kemudian di Arab bagian selatan itu di Najran di situ. Jadi dan supaya Anda paham bahwa literasi pertama, inskripsi Zabur itu pertama, Zabat maksudnya inskripsi Zabat itu penggunaan kata Bismillah itu sudah ada, penggunaan kata Allah itu sudah ada pada waktu itu, dan kata Allah kemudian turun yang serumpun dengan bahasa Ibrani, Allah, Eloah, Elohim, itu hal yang biasa dalam ranah Arab. Jadi itu bukan eksklusifnya punya orang Muslim sebenarnya, itu bangsa Arab yang punya. Bangsa Arab ada yang beragama Kristen, ada yang Badui, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi video-video seperti ini tidak usahlah untuk dipakai untuk memprovokasi dan lain sebagainya. Saya pikir ini penjelasan yang sangat sederhana dan masuk akal, logis bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.